sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 kemarin, kemudian dengan situasi corona saat ini, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ujian nasional. Pertama itu bahwa ujian nasional itu ditiadakan, artinya tidak ada lagi ujian. Yang kedua, selain ujian nasional, tapi juga ujian apapun yang bentuknya itu mengumpul anak-anak. Entah itu ujian sekolah, ujian pakai pensil bolpen, atau ujian-ujian praktek, itu semua ditiadakan. Begitu. Pertanyaannya, dari mana nilai-nilai itu diberikan untuk ijazah atau untuk rapor? Khusus untuk ijazah, itu nilai diberikan dari raport sebelumnya dengan portofolio yang sudah dilihat oleh semua guru-guru di sekolah. Para guru-guru mereka tahu itu. Sedangkan untuk anak-anak yang naik kelas, naik 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 atau sebaliknya, pokoknya bukan kelas-kelas akhir lah. Itu silakan guru-guru gunakan raport awal dan portofolio. Ini sudah sekarang sebenarnya sudah mulai bisa kasih nilai. Begitu. Sekarang guru-guru sudah mulai bekerja. Begitu. Untuk memberikan nilai. Guru lebih mengerti kemampuan anak-anak itu. Karena itu dia punya kemampuan keterampilannya, guru tahu kemampuan intelektualnya guru tahu, kemudian kepribadiannya guru tahu, guru mengerti anak muridnya. Karena itu hari ini sekarang sebenarnya Bapak Guru sudah bisa memberikan nilai. Surat edaran itu juga menekankan tentang belajar di rumah. Ini penting karena kita belum tahu masa corona ini sampai kapan. Karena itu hari ini kita masih pakai menghimbau kepada seluruh anak-anak sekolah untuk belajar di rumah. Apa yang mereka bisa gunakan selama di rumah? Silakan bisa pakai internet, jaringan, pendidikan maya, silakan digunakan. Kita bisa juga mendengar RRI karena kami sudah mulai kerjasama dengan semua RRI di seluruh Papua. Tapi bisa juga menggunakan buku-buku yang kemarin kita sudah belajar. Begitu. Saya himbau juga kepada semua dinas pendidikan di seluruh Papua untuk memerintahkan seluruh kepala-kepala sekolah keluarkan seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan dan bagi. Tidak ada urusan dengan buku itu rusak atau buku itu hilang. Tapi hari ini momennya anak-anak harus belajar di rumah. Khusus untuk guru-guru yang honor. Kalau guru-guru pegang ASN tidak ada masalah karena Bapak Ibu guru punya gaji itu setiap bulan pasti akan bayar otomatis. Tetapi guru-guru honor ini kan tidak. Karena itu saya sudah lakukan pertemuan dengan semua kepala bidang khusus untuk guru-guru honor yang dibayarkan dari provinsi. Saya pikir dalam 1-2 hari ini kami akan eksekusi untuk bayar. Bagi guru honor yang tidak dibayarkan oleh provinsi, tapi dibayarkan dari dana BOS, ada juga dibayarkan oleh yayasan, ada juga yang dibayarkan oleh kabupaten, kota. Saya menghimbau kepada semua yang mendengar siaran ini, tolong semua proses ini dikasih jalan. Karena mereka harus ditolong. Mereka perlu makan, mereka perlu hidup, dan mereka mengalami masalah yang sama dengan orang lain yang mengalami masalah saat corona ini. Mereka perlu makan, susah, tidak bisa keluar. Ketika orang lain di rumah saja, mereka juga di rumah saja. Tapi ketika orang lain dapat uang, mereka juga butuh uang. Karena saya himbau, kami juga akan menyurati semua teman-teman dinas di kabupaten untuk menindaklanjuti ini. Saya himbau kepada yayasan-yayasan yang juga melakukan pembayaran gaji kepada guru honor. Saya pikir tidak usah lagi tunggu sampai ada instruksi. Ini sudah waktunya. Masalah kemanusiaan itu lebih penting. Karena itu segera bayar semua gaji-gaji guru honor. Saya pikir itu. Selama ini saya pikir kita pakai 3 media. Pertama itu saya kayak contoh, misalnya untuk komunikasi ke provinsi, saya pikir bisa pakai audio, bisa pakai telepon, bisa pakai WA, ada WA group di mana-mana, silakan dilakukan. Kemudian komunikasi antara sekolah dengan masyarakat itu bisa digunakan 2 cara sebenarnya. Bisa langsung kepala sekolah atau gurunya itu pergi dapat informasi di kampung atau di desa, atau juga menyampaikan informasi di kampung atau di desa, misalnya mau penerimaan siswa baru. Ini kan bisa lewat internet, tapi juga bisa pergi langsung kasih tahu, begitu. Tapi juga bisa pakai media RRI. Jadi misalnya mau kumpul mau sampaikan informasi tentang siswa baru atau bisa gunakan RRI. Yang kedua yang kita gunakan adalah kita bertemu
kita bertemu, tapi bertemu lewat teleconference, begitu. Selain HP tadi teleconference, saya sudah satu kali melakukan pertemuan teleconference dengan teman-teman dinas di kabupaten kota, tapi juga dengan satuan pendidikan yang lain. Tetapi memang kita ada masalah di jaringan. Saya harap teman-teman Telkomsel dan Kementerian Perhubungan menanggapi hal ini, bahwa dengannya corona ini maka betul-betul jaringan sangat kita butuhkan. Bukan saja untuk melakukan komunikasi, tapi untuk mendistribusikan seluruh konten-konten pembelajaran yang sudah kami punya. Karena itu kita butuh jaringan yang baik. Nah, saya himbau untuk kita lakukan itu. Artinya semua upaya untuk melakukan komunikasi silakan dilakukan. Begitu. Intinya bahwa jangan karena kita tidak bertemu lalu tidak ada komunikasi, itu tidak boleh. Begitu. Kita boleh tidak bertemu secara fisik, tapi komunikasi kita bisa jalan. Saya lakukan informasi seperti ini. Kami juga sedang live dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan saat ini sedang berlangsung. Satu lagi yang saya ingin saya sampaikan, bahwa semua guru untuk segera mengurangi pemberian tugas kepada siswa dalam masa libur ini. Jangan kita memberikan tugas yang membuat dia semakin berat. Karena apa? Karena hari ini seluruh siswa kita yang ada di Papua ini psikologinya tidak normal. Psikologinya itu terganggu akibat adanya corona ini. Bagaimana dia setiap hari melihat informasi di televisi yang membuat dia punya psikologi bisa terganggu. Kemudian bagaimana setiap hari di rumah yang dia lihat mama, bapaknya, omnya, kakaknya, tetenya, neneknya selalu mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan corona. Begitu. Karena itu jangan lagi kita membebani anak dengan tugas-tugas yang terlalu berat. Saya sudah menyampaikan kepada semua kepala bidang saya untuk mengecek semua guru-guru yang sedang memberikan tugas-tugas di rumah. Artinya begini, ini anak kan seorang saja, bapak ibu secara serentak, kalau 9 atau 10 pelajaran, 5 atau 6 pelajaran memberikan tugas secara serentak, dia akan menerima beban 5 sampai 9 tugas hari itu. Itu artinya bahwa kemampuan dia itu sudah tidak mampu. Begitu, janganlah kita membebani. Begitu. Beda kalau saat normal. Saat normal kan paling tidak satu guru dari 5 pelajaran satu hari itu atau 3 pelajaran satu hari, satu tugas yang dia terima. Ini kan tiba-tiba di beban yang sama, di waktu yang sama, dengan kemampuan kita punya sel yang sama di otak ini, tapi terima beban yang cukup banyak. Itu tidak boleh. Begitu. Saya ingat sekali lagi, ingin sampaikan sekali lagi. Kesehatan anak itu lebih penting. Apa artinya semua yang diberikan kepada anak-anak lalu mereka sakit, itu tidak terlalu penting. Kita yakinkan hari ini kita punya anak sakit, tapi mereka bisa menerima pelajaran walaupun tidak maksimal. Kata tidak maksimal yang harus dicatat. Begitu. Kami akan lakukan evaluasi. Saya akan keluarkan tim, siapkan tim dan mengecek semua sekolah-sekolah dan bobot tugas yang diberikan kepada anak-anak di semua sekolah, baik di sekolah di kota maupun sekolah yang ada di pedalaman. Sehingga kita akan evaluasi dan kita akan saya akan sampaikan di publik secara luas. Siapa guru dan sekolah yang memberikan tugas yang membuat sehingga kemampuan anaknya sudah tidak mampu. Saya pikir itu.